Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. IKPLN TV bersilaturahim walaupun secara virtual dengan Pak Adi Satria. Nah, siapa nggak kenal sama Pak Adi Satria? Beliau pernah Dirut PJB, Dirut PLN. Tolong dikoreksi Pak Adi kalau salah. Ya, betul. Oke, pertama saya lihat kemarin video viral itu Pak tentang silaturahim Idul Fitri Pak. Pak Adi Satria yang punya ide untuk bersilaturahim ke rumah Pak Sarjono, mantan Dirut PLN. Gimana cerita awalnya itu Pak Adi Satria? Baik. Awal mulanya saya dikirimi video tentang nasihat kehidupan oleh ponakannya Pak Sarjono. Mungkin Pak Muhar kenal Pak Uli Mirandi, itu putranya Pak Maulana Mulkan. Nah, Pak Uli Mirandi itu sekarang di Direktorat Keuangan, anak buah Ibu Cynthia. Jadi beliau mengirim saya video itu. Nah, terus saya tanya ke putrinya Pak Sarjono, Ibu Betty. Nah, apakah berkenan video ini saya share di acaranya Pak Hisban, LTK IKPLN. Nah, diizinkan. Nah, saya muatlah di dalam acara PLN Berbagi. Nasihat beliau. Nah, itu awal mulanya. Nah, kemudian dari sana ada banyak saran bagaimana kalau kita bersilaturahmi. Akhirnya saya koordinasi ke kediaman beliau pada tanggal 25 April untuk mematangkan rencana tersebut. Nah, dan saya hubungi para senior, ada Pak Kodiat Samadikun, Pak Siombing, Pak Wiratmoko, Pak Darmono, Pak Aswani, Pak Bambang Praptono, Pak Isban. Nah, alhamdulillah mereka bersedia. Tapi sayangnya Pak Siombing karena kondisi kesehatan, beliau terpaksa nggak bisa memenuhi undangan itu. Padahal sebelumnya bersedia gitu ya. Jadi itulah awal mula kita terhubung dengan Pak Sarjono dan luar biasanya begini Pak, beliau itu merasa kesepian karena tetangga beliau almarhum Pak Bagus Pak Bagus Mudiantoro sudah meninggal, jadi sendirian beliau Nah, jadi kesepian yang pertama kali berjumpa saya itu beliau memeluk saya dengan seperti orang tua lah dengan terasa haru gitu. Nah, terus berlanjut alhamdulillah pada tanggal 5 Mei yang lalu kita para senior bersilaturahmi dan alhamdulillah juga IKPLN kebetulan Pak Endang dan tim tidak keluar kota, tidak mudik, sehingga bisa membantu untuk mendokumentasikan. Itulah yang ditayangkan di acara kemarin itu ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak. Usia beliau udah 90 tahun, Pak ya? Jadi waktu foto-foto itu ada berapa? 190. Ada 4 ini Pak, 4 usia senior. Ya, yang paling senior Pak Sarjono itu kepala 9 Pak. Nah, beliau sudah berusia 92 tahun sekarang. Kemudian ada yang kepala 8 ya. Kepala 8 itu banyak itu, ada Pak Wiratmoko, Pak Darmono, Pak Sucipto Suntoro, Pak Kodiat Samarikun ya. Nah, kepala 7 itu saya, Pak Isban, Pak Aswani ya. Nah, kepala 6 itu Pak Bambang Praptono yang paling muda. Nah, gitu. Jadi yang paling muda kepala 6, terus diikuti kepala 7, kepala 8, kepala 9. Kira-kira itu anunya Pak,
usia dari masing-masing senior yang hadir di acara Pak Sarjono tersebut. Apa oleh-oleh yang bisa di-share Pak dari kediaman Pak Sarjono nih, Pak Adi? Yaitu kita banyak pengalaman ya. Antara lain begini, pengalaman saya ada 4 ini Pak, 4 kalau saya menyebutnya krisis boleh ya, krisis tapi dalam skala yang berbeda ya. Nah, ketika saya baru masuk PLN tahun 75, itu saya di Direktorat Bina Program Dinas Perencanaan ya. Nah, waktu itu Dirbinpro-nya adalah Pak Sarjono ya. Nah, pada saat itu PLN untuk usulan proyek hanya berbekal shopping list Pak ya, daftar proyek tapi tidak ada pendukungnya ya, hanya ini proyek ini proyek itu diusulkanlah di dalam Blue Book di Bappenas itu. Nah, dari sana bank datang memeriksa proyek itu terus tanya bermacam-macam karena tidak ada FS ya untuk menganalisa apakah proyek ini layak dibiayai oleh bank. Waktu itu 2 bank besarnya itu adalah Bank Dunia sama Bank ADB, Asian Development Bank. Nah, dua bank inilah pemegang bendera dari bank-bank yang lain seperti Perancis, Jerman itu semua mengikuti apa yang dilakukan oleh Bank Dunia, dibagilah itu proyek itu. Nah, pada waktu kepemimpinan Pak Sarjono kita mulai menyiapkan ini Pak, feasibility study, rencana jangka panjang, dan untuk pertama kali pada masa kepemimpinan Pak Sarjono PLN memiliki rencana jangka panjang 10 tahunan. Nah, itu pertama kali Pak yang dilakukan PLN. Nah, itu yang saya maksud dengan krisis pertama. Nah, saya melewati itu, alhamdulillah. Nah, setelah itu PLN menjadi penyerap dana terbesar APBN selama sampai dengan Repelita 3 Pak. Ya. Nah, pembangunan PLN itu 2 kali lipat ya fisik selama kurun waktu tersebut. Jadi 5 tahun kita punya pembangkit transmisi semua 2 kali lipat, Pak. Ya. Nah, itu karena kesiapan PLN ini. Bahkan seringkali ketika tahun anggaran hampir habis, itu dapat limpahan dari kementerian-kementerian yang tidak siap menyerap dana ditawarkan ke PLN. Nah, PLN welcome karena kita sudah siap. Ya. Oke, mungkin nah, Pak Adi maaf Pak Adi, mungkin sebelum jauh tentang di situ mungkin kita beralih ke belakang dulu Pak Adi. Pak Adi lebih kurang berkarir di PLN 25 tahun Pak ya. Betul. Nah, pertamanya di mana nih? Tahun pertama di mana nih Pak? Tahun pertama di Dinas Perencanaan Pak, Dinas Perencanaan Direktorat Bina Program, itu tahun saya pertama. Saya punya atasan yang ya tahun 75. Atasan saya unik Pak, almarhum Pak Supangkat. Ya, uniknya begini. Ketika Pak Muhar bisa bahasa Jawa ya? Ya, dikit-dikit sih ngerti sih. Oke. Nah, saya kenal beliau sejak beliau kan pernah ditempatkan di proyek Indo Jawa Timur ya. Jadi saya sudah kenal beliau di sana. Waktu saya melamar PLN, lihat saya, udah kamu langsung masuk aja besok ya masuk ya, saya sediain mejanya kan gitu. Nah, sudah saya masuk, sudah dikasih tugas. Nah, pertama kali saya dengan semangat tinggi ingin berkonsultasi sama beliau. Nah, di luar dugaan saya, jawaban beliau begini, loh Adi, jangan tanya saya sendiri nggak mengerti. Nah, kamu pelajari, tanya sama temanmu yang ngerti, nah, nanti kalau ngerti jelaskan sama saya, nah, gitu Pak. Jadi saya dari masuk PLN itu sudah dilatih seperti itu. Nah, jadi saya lebih banyak melapor daripada bertanya, gitu ya, untuk tugas-tugas saya. Kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillah juga cara yang demikian justru membuat saya terbiasa membuat simulasi kalau saya menjadi atasan saya
yang dipikirkan kira-kira apa dan saya yang harus saya siapkan apa. Itu saya terlatih untuk itu. Nah, demikian juga ketika saya masih belum kepala bagian, Pak, saya sudah sering diajak Pak Sarjono rapat direksi. Nah, kembali lagi saya berimajinasi kalau saya jadi beliau, kira-kira yang dibutuhkan apa, terus yang saya persiapkan apa, kira-kira itu. Jadi saya dari kecil sudah dibiasakan dengan cara bekerja seperti itu, kira-kira seperti itu pengalaman awal saya masuk PLN. Ya. Pernah digandel juga Bapak? Pernah. Nah, jadi gini ceritanya. Nah, jadi setelah saya kepala dinas, saya dari masuk perencanaan itu saya masih staf biasa, belum punya jabatan, sampai saya kepala dinas di perencanaan itu, ya, di pusat. Nah, terus oleh Pak Sarjono, suatu saat saya diajak ke Surabaya, ya, karena beliau diundang memberikan ceramah di ITS, ya, dalam acara lustrum, ya. Nah, karena beliau tahu saya dari sana, dari Surabaya, saya diajak. Nah, terus di perjalanan beliau tanya, Adi, menurut you apa kesan teman-temanmu tentang direksi? Nah, terus saya bilang, baik sih Pak, baik. Cuman ada ini Pak, ini menurut kawan-kawan seangkatan yang agak kurang beruntung nasibnya, itu yang ditempatkan di LMK sama PLN Pusat, khususnya perencanaan, saya bilang. Loh, kaget beliau, kaget. Loh, kok bisa gitu? Iya Pak, karena pertama, kalau yang di wilayah itu Pak, baru bekerja 3 tahun, sudah dapat rumah, dapat dinas, dapat tunjangan, karena jabatan terendah kan kepala seksi Pak. Nah, kalau di pusat kan nunggu 5 tahun Pak, baru dapat kepala bagian. Ya kan? Jadi itu Pak. Nah, terus mutasi dari proyek ke proyek, dari wilayah ke wilayah, yang ke pusat ketinggalan. Terdiam beliau. Terdiam. Mungkin menyadari ya, you nggak usah khawatir, you pasti mendapat kesempatan. Nah, 6 bulan setelah peristiwa itu Pak, saya dipindah ke Manado, kepala wilayah. Nah, begitu ceritanya, ya. Nah, sampai ada pergantian direksi Dirut, ya, Dirut PLN dari Pak Sarjono menjadi Pak Yamin. Ya. Nah, waktu itu Pak Siombing meninggalkan P2B, saya lupa apakah beliau ke Dirjen atau kembali ke pusat, ya, saya lupa itu. Nah, kosong itu P2B. Nah, ditanya Pak Siombing oleh Pak Yamin, siapa yang ngerti tentang sistem ya, Bing? Nah, itu Adi Satria. Nah, saya ditarik Pak dari Manado ke P2B, ya, gitu ceritanya. Karena yang senior yang ngerti sistem waktu itu langka kan Pak. Nah, jadi saya ke P2B. Nah, itu krisis kedua yang saya alami, ya. Nah, apa krisisnya? PLN waktu itu kekurangan pembangkit, jadi cadangan pembangkitnya minus 500 megawatt setiap hari. Nah, ya, bisa bayangkan pemimpin P2B mengoperasikan sistem minus 500 megawatt cadangan. Sudah saya pelajari, saya analisa, terus saya laporkan situasinya ke Pak Yamin. Pak, mohon maaf, kondisi sistem itu seperti ini Pak. Pilihannya hanya ada 2, pemadaman bergilir atau tidak ada pemadaman tapi kualitas frekuensi dan tegangan diturunkan. Wah, nggak bisa mutusin saya. Kita ke menteri. Gitu. Nah, waktu itu menteri energinya, SDM-nya Pak Ginanjar. Keesokan harinya pagi-pagi kami berdua dengan Pak Yamin ke Pak Ginanjar. Kami jelaskan situasi itu. Nah, saya mohon petunjuk Pak, apa yang harus saya lakukan. Beliau hebat gitu, tegas jawabnya, saya tidak mau ada pemadaman.
kualitas silahkan diteruskan. Terus saya menimpali, loh Pak, risikonya ini loh Pak, kemungkinan akan terjadi pemadaman akan sering dan pemadamannya meluas. Nanti saya lapor Presiden dan lapor aparat keamanan. Ya sudah, saya laksanakan. Nah, semasa saya jedar-jedar terus itu listrik. Itu krisis yang kedua. Pak kan alumni ITS Pak ya? Ya. Berarti waktu masuk PLN S1 Pak ya? Iya, S1. Nah, pasca sarjana di mana nih Bapak ini? Di Amerika. Jadi selama di perencanaan itu saya ikut kursus GE ya, Power System Engineering Course, itu khusus untuk power system Pak ya. Nah sayangnya setelah terakhir Pak Eden itu sudah nggak ada lagi Pak, padahal PLN yang mengurus berbanyak jenis sistem itu memerlukan itu sangat ini, tapi nggak pernah lagi ya, sayang sekali itu. Nah, itulah satu-satunya kursus terbaik yang ada di dunia, ya. Itu Power System Engineering Course yang dilakukan oleh GE. Nah, itu ada kalau nggak salah setiap semesternya itu ada 7 pelajaran. Jadi 2 semester aja itu Pak. Saya belajar 14 topik, ya. Nah, perguruan tinggi lokal itu mengakui pelajaran itu, tapi maksimal kita hanya boleh milih 5 topik untuk kredit master. Nah, di universitas lokal. Nah, saya kuliah double itu, kuliah nambah yang 5 pelajaran lagi di local university. Nah, setelah 1 tahun saya dapat master Pak, S2 jadi. Kalau Pak Hardif sama Pak Eden itu lanjut sampai doktor. Nah, saya karena bawa istri waktu itu hamil lagi ya saya kasihan nanti kalau ini repot ya, saya pulang gitu. Ya begitu ceritanya. S2 saya dari sana, dari Amerika. Oh, itu dari PLN dong Pak? Dari PLN ya, biaya PLN. Alhamdulillah. Terus sekarang kita ke Surabaya. Gimana Pak Adi Satria? Oke, ya. Nah, waktu itu dirutnya sudah Pak Jiteng, ya. Nah, Pak Jiteng menyiapkan itu sebelum krisis moneter, Pak. Sebelum krisis moneter, Pak Jiteng menyiapkan rencana go public dari 2 anak perusahaan pembangkitan di PLN, yaitu waktu itu namanya PJB 1 yang sekarang menjadi Indonesia Power, sama PJB 2 yang sekarang menjadi PJB, ya. Nah, Pak Muhar mungkin sangat paham lah dengan organisasi sektor ya. Jadi apa yang waktu kami masing-masing Pak Firdaus di Indonesia Power, saya di PJB. Nah, direktur saya Pak Rahmat Haryanto, itu kan orang pembangkit juga ya, besar di pembangkit. Pak Firdaus juga orang yang besar di pembangkitan. Nah, tapi saya melihat itu, membaca situasi itu berbeda sama beliau yang memang besar di pembangkit ya. Nah, saya membaca organisasi di pembangkitan itu Pak, bebannya kurang, khususnya di bagian pemeliharaan, ya, bebannya kurang. Nah, mengapa kurang? Karena rekrutmen dari tim pemeliharaan di pembangkit, dan itu terjadi di seluruh organisasi pembangkitan sampai hari ini, ya, kecuali yang beda hanya PJB. Nah, bedanya apa? Jadi kelebihan orang itu gini, karena regu pemeliharaan itu disiapkan cukup untuk kalau ada kegiatan overhaul, ya. Nah, cukup, manpower-nya cukup. Padahal overhaul itu kan 5 tahun sekali, Pak. Ya. Nah, itu fakta pertama. Fakta kedua, yang ditempatkan di PLTA hanya ngerti PLTA.
Yang ditempatkan di thermal hanya ngerti thermal, dia nggak tahu PLTA, yang PLTA nggak ngerti thermal gitu ya. Faktanya seperti itu. Nah, akhirnya saya lebur itu ya. Jadi sektor itu di PJB hanya organisasi produksi, ya. Tapi saya tarik garis benang merah yang saya sebut first line maintenance. Nah, first line maintenance itu apa ya, bisa diibaratkan begini. Seorang supir kalau ban kempes, nah itu bisa mengganti ban. Nah, itulah first line maintenance. Tapi kalau mau tune up mesin harus ke bengkel, ya. Nah, jadi organisasi produksi itu sampai dengan first line maintenance. Kemudian untuk maintenance itu semua itu saya copot dari sektor, ya, digabung di UBHAR, ya. Nah, di situ digabung. Nah, itu saya lakukan training 8 bulan khusus itu, ya. Nah, jadi merata ininya. Nah, kemudian sebagian ada pasar yang sudah tersedia, yaitu internal, ya. Tapi banyak juga yang pengangguran itu saya kerahkan untuk mencari pekerjaan di luar, ya. Nah, jadi itulah mengapa PJB sekarang sampai punya anak atau cucu perusahaan PJB Service dan sebagainya, itu berasal dari sana, ya. Nah, PJB sudah bergerak maju. Nah, di Indonesia Power itu memang ada UBHAR, tapi UBHAR-nya pemasaran, Pak, ya. Jadi kalau perlu tenaga nanti pinjam sama sektor, ya. Nah, kepala sektor, orang-orang terbaiknya nggak dilepas, ya, dikasihlah orang yang ini, sehingga nggak berkembang yang di apa itu di Indonesia Power. Jadi itu perbedaannya. Sayang sekali, padahal saya ajak Pak Firdaus itu untuk bersama-sama kita restructure. Jadi waktu itu Pak Adi tenaga pemeliharaan disatukan di bawah unit pemeliharaan waktu itu Pak ya? Ya, UBHAR. Nah, UBHAR ya. Jadi unit dari bisnis. situlah lahir PJB Service itu Pak ya? Iya, betul. Ya. Nah, jadi organisasinya, jadi anunya pemahamannya UBHAR itu merata, Pak. Semua itu ngerti thermal, ngerti hydro semuanya. Sementara di IP masih terkotak-kotak sendiri-sendiri. Nah, itu masa krisis ketiga yang saya hadapi, Pak. Ya. Jadi saya ditakdirkan selama karir di PLN itu mengalami 4 macam krisis. Nah, krisis yang terakhir itu adalah krisis moneter tahun 98. Iya, iya. Nah, berapa lama Pak itu. di PJB Bapak waktu itu? 3 tahun lebih ya, 3,5 tahun lah kira-kira. Wah, PJB anak sampai cucu sekarang Pak ya, PJB ya? Cucu. Ya? Dan sudah Pak, di luar malah berkiprahnya itu cari apa pekerjaannya. Oke. Baik, setelah itu langsung ke Jakarta Pak ya? Iya, kembali di Dirut. Jadi dari Dirut anak perusahaan PJB saya langsung di ini. Nah, itu menarik juga. Nah, gimana Pak? Tahun 1909 Bapak menjadi PLN 1 Pak? Ceritanya begini. Yang cerita almarhum Pak Hartarto, ya. Pak Hartarto dulu Menko Wasbang PAN, ya, pengawasan pembangunan dan penertiban aparatur negara. Beliau waktu itu itu jabatannya. Nah, krisis moneter itu kan menyebabkan pemerintah membentuk 2 organisasi, ya, 2 Kepres, yang satu menangani krisis perbankan, ya, dengan institusinya yang dibentuk itu BPPN, ya. Yang kedua masalah kelistrikan. Nah, itu dibentuk melalui Kepres nomor 30, anggotanya 7 menteri. Kepalanya adalah Pak Hartarto. Nah, mengapa saya ditunjuk? Saya nggak tahu ceritanya sampai setelah 3 bulan
kemudian saya dipanggil empat mata dengan beliau, ya, empat mata. Beliau manggil saya, ternyata saya tidak salah memilih Anda, kayak begitu, ya. Oh, saya, Pak, ya, saya dengarkan. Nah, rupanya waktu proses ini, Pak, waktu proses penunjukan itu beliau ditanya Pak Habibie, rupanya 5 BUMN strategis termasuk PLN itu melalui dewan, Pak, melalui dewan jabatan. Yang ketuanya adalah presiden, Ya. nah, ketua hariannya adalah Menko Wasbangpan Pak Hartarto, ya. Nah, beliau ditanya oleh Pak Habibie karena Pak Habibie antara lain yang hadir juga di Dewan Jabatan itu ketuanya Pak Hartarto, Menteri SDM, Menteri BUMN, sama Mensesnek lah. Itu anunya, anggotanya yang apa? Yang diajak, ya. Tapi Pak Menteri BUMN, Pak Tanriabeng belum datang, Pak Mensesnek juga belum datang. Hanya Pak Kuntoro dan Pak Hartarto yang ada. Nah, Pak Habibie kebetulan mau ada acara lain, terus beliau minta Pak Hartarto bertanya siapa calonnya, disebutlah 3 orang, ya. Saya nggak perlu ceritakan siapa. Ya. Nah, terus beliau bertanya siapa yang paling bersih, disebutlah nama saya. Nah, tahu Pak kenapa saya dikatakan paling bersih? Saya nggak pernah diproyek, Pak. Jadi nggak ada temuannya. Calon yang lain rupanya pernah diproyek gitu. Saya kira gitu. Nah, jadi ya sudah itu saja kan gitu. Nah, setelah diputuskan datang itu Pak Tanriabeng sama Pak Akbar Tanjung. Wah, maaf Pak, saya terlambat. Oh, maaf. Tadi sudah kita putuskan. Jadi sudah ini. Jadi diputus tanpa kehadiran dua menteri yang tadi itu, Pak. Nah, ini cerita ini saya dapat langsung dari beliau, dari Pak Alat. Ya, begitu ceritanya. Dan kala itu mungkin masa sulit, Pak, ya? Masa sulit. Jadi, gimana Bapak waktu itu sempat menerapkan manajemen krisis, Pak? Iya. Jadi saya oleh tim Kepres 30 itu disuruh menyiapkan apa strategi, ya, kiat PLN untuk menyelamatkan PLN dari krisis ini, ya. Nah, saya datang dengan 3 konsep, Pak, ya. Nah, yang pertama rasionalisasi kontrak listrik swasta, karena itu kan pembayarannya semua dalam falas, ya. Nah, yang kedua restrukturisasi keuangan PLN, karena banyak pinjaman PLN yang diteruskan ke PLN oleh pemerintah dalam bentuk falas. Yang ketiga, saya menyebutnya early wins, kemenangan cepat, gitu ya. Nah, itu program efisiensi skala besar yang bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Nah, 3 itu, ya. Nah, saya jelaskan kepada tim Kepres, wah bagus ini. Nah, saya setuju, kita lapor ke Presiden, ke Pak Habibie. Nah, dilaporkan di sana. Wah, ini ceritanya seru juga ini, ya. Nah, jadi begitu beliau ini malah ada ide ide yang istilahnya mengejutkan kami semua, Pak. Nah, sudah kalau gitu kita bangkrutkan saja PLN. Saya sebelum menjelaskan itu Mas, ya, Pak. Belum sempat menjelaskan tiga strategi itu. Beliau sudah kita bangkrutkan saja PLN. Saya diam, Pak. Karena apa? Yang anggotanya kan para menteri semua. Saya kan paling yang bukan menteri kan saya diam. Jadi saya tunggu,
kok nggak ada yang anu ya, kok nggak ada yang yang bicara gitu. Akhirnya setelah saya tunggu sekian lama nggak ada yang bicara, saya beranikan diri mohon izin gitu Pak Ardat. Saya sampaikan, Pak, meskipun PLN dibangkrutkan, itu tidak berarti tanggung jawab pemerintah itu lepas. Karena ada jaminan pemerintah di kontrak listrik swasta itu, Pak. Nah, jadi bentukan baru yang juga dimiliki oleh pemerintah itu ikut memikul nanti. Nah, gitu. Nah, terjadi perdebatan itu. Saya almarhum Pak Habibie dengan saya terjadi perdebatan seru itu, Pak. Terus akhirnya ditengahi oleh Pak Ardato, Saudara Adi, sudah nanti kita kaji tanggapannya Pak Habibie, terus kita lapor kembali. Ya, sudah berakhirlah rapat itu dengan perdebatan seru itu, Pak. Nah, begitu ceritanya. Hasilnya win-win solution atau gimana tuh? Nah, gini. Ada kunjungan dari dari petinggi Python. Ya. Beliau menyarankan win-win solution. Saya bilang ya kita pun ingin memiliki solusi semacam itu, tapi sayangnya solusi itu tidak ada, saya bilang. Yang ada solusi membagi rasa sakit, saya bilang. Jadi saya tidak mau menyalahkan bagaimana kontrak ini dulu terjadi, pasti ada salah di pihak pengembang, ada juga yang salah di pihak kami, di pihak Indonesia. Tapi saya tidak akan rela ini dibebankan kepada PLN dan dibebankan kepada masyarakat. Oleh itu, solusi yang ada yang menurut saya cukup adil adalah solusi membagi rasa sakit. Wah, almarhum Pak Habibie dengar saya jawab itu, wah langsung semangat 45 Pak. Seneng beliau. Ya, ini kan kontrak bisnis to bisnis. Biarkan mereka berunding. Nah, kalau macet nanti pemerintah turun tangan. Nah, begitu Pak Habibie menengahi begitu. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi. Waktu itu pas strategi manajemen krisis salah satunya efisiensi, Pak ya? Ya, salah satunya. Nah, efisiensi apa yang telah Bapak itu? Oh ya, losses lah, memerangi losses itu. Lossesnya gencar waktu itu supaya pencurian di ini yang terutama yang loss non teknisnya tinggi itu genjot tuh harus ini. Ya. Itu kan lumayan itu. Uang hilangnya kan cukup besar itu. Kalau restrukturisasi keuangan itu pinjaman-pinjaman yang diteruskan dalam falas ke PLN, ya itu sebagian dirupiahkan gitu. Jadi ya itulah yang menyelamatkan PLN melewati masa-masa krisis itu. Oke. Tadi saya dengar juga cerita Bapak yang tim 7 itu. 7 menteri, Pak ya? Iya. Terus pentingnya perencanaan bagi Pak Adi ini apa, Pak Adi? Begini, saya kembali ke awal saya bergabung dengan PLN, Pak ya. Ada bisnis proses ya, yang bisnis proses hulu yang sangat strategis ya, yang itu harus benar-benar dikaji dengan matang ya, dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Bisnis proses itu saya namakan from planning to financing. Nah, ya, prosesnya begini. Planning itu menghasilkan rencana fisik, kemudian dituangkan dalam bentuk rencana investasi, dituangkan dalam bentuk proyeksi keuangan 10 tahun mendatang, kemudian dilihat kemampuan PLN mendanai proyek-proyeknya. Nah, jadi berbagai skenario dikaji di situ, Pak. Nah, sehingga kita tahu proyek apa yang PLN bisa biayai, ya, dengan asumsi-asumsi misalnya tarif dinaikkan sekian dan sebagainya. Nah, sisanya itu
ditawarkan ke swasta untuk investasi. Ya, kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, tapi nggak tahu setelah itu kelanjutannya apakah bisnis proses seperti itu betul-betul dikaji dengan matang dengan ini. Alhamdulillah Ibu Cynthia yang Direktur Keuangan itu dulu pernah di perencanaan. Ya, saya berharap itu bisa kembali dilakukan secara kritis ya, sehingga kita sudah bisa membaca situasi ke depan itu seperti apa. Ya. Pernah sama-sama di Jambil ya, Bu Cynthia juga pernah di Bu Jambil Cynthia juga. Dulu di perencanaan sama ya. Nah terus itu perencanaan sistem beda-beda Pak antara meskipun sama-sama sistem besar ya seperti Jawa dan Sumatera itu ada bedanya. Nah, bedanya begini, Jawa itu memanjang ya, pulaunya memanjang. Kedua, energi primer ya, khususnya batu bara dan gas itu didatangkan dari luar Jawa. Ya. Nah, sehingga untuk Pulau Jawa memiliki kebebasan meletakkan lokasi pembangkit. Sementara itu distribusi beban di Pulau Jawa itu 60% itu berada di Jakarta, sekarang Banten sama Jawa Barat. Ya. 60% berada di sana, 15% ada di Jawa Tengah, 25% ada di Jawa Timur dan Bali. Ya, itu waktu saya di P2B seperti itu. Waktu di perencanaan pun saya seperti distribusi bebannya seperti itu. Hari ini juga seperti itu, tidak berubah. Ya. Nah, ini menghendaki perencanaan sistem yang disebut regional balance, ya, antara jumlah pembangkit dengan beban itu diseimbangkan. Supaya apa? Supaya aliran daya antar wilayah itu tidak terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar, transmisinya keganggu, putus, itu runtuh itu sistem. Nah, ya, yang gangguan yang terjadi itu, yang tahun itu karena itu Pak, ya. Nah, jadi kalau Pak Jokowi mengharapkan PLN kan pengalaman gitu ya, kejadian seperti ini. Nah, jadi jawabannya gini, sayangnya sistem Jawa itu rawan runtuh. Itu jawaban jujurnya. Memperbaikinya nggak bisa besok terus langsung baik, nggak bisa. Ya nanti merencanakan pembangkitnya dibuat regional balance gitu ya. Nah, inilah ilmu-ilmu manajemen strategis yang ya gimana ya, sayangnya tidak dikuasai oleh generasi penerus ini ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya saya dengan Evi Haryadi ya, itu alhamdulillah itu sudah mengerti ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, jadi kalau Sumatera beda Pak, kalau Sumatera itu konsep perencanaannya itu resource base. Kenapa? Karena Sumatera kaya dengan sumber daya alam ya, batu bara, tenaga air. Nah, jadi konsep pengembangan Sumatera itu dibikin backbone dari Aceh sampai ke Lampung. Dari backbone ini pembangkit-pembangkit yang mempunyai sumber daya energi primer dihubungkan ke backbone, dari backbone ke load center. Nah, gitu. Jadi sama-sama sistem besar tapi konsep perencanaannya itu berbeda. Nah, ini yang harus Pak, ilmu-ilmu semacam inilah yang saya maksudkan ya, supaya bisa diwariskan kepada generasi penerus. Itu kira-kira Pak Muhar. Ilmu dari tukang insinyur Pak ya. Tukang insinyur. Kalau tukang-tukang yang lain nggak ngerti Pak. Baik Pak Adi,
Pak Adi waktu itu juga dalam catatan saya ketum NKI pertama, Pak. Oh iya, iya, ya. Oke. Gimana lahirnya NKI sendiri? Gimana sih, Pak Adi Satria? Gini. Waktu itu ya, sampai dari PLN berdiri sampai tahun 98 ya. Itu undang-undangnya adalah undang-undang nomor, lupa saya nomornya Pak ya. Pokoknya undang-undang ketenaga listrikan waktu itu adalah itu ya. Nah, itu ada klausula di dalam undang-undang tersebut yang menyatakan begini. Kalau PLN dan pemerintah hendak mengeluarkan kebijakan ya, apakah itu Perpres, undang-undang ataupun apa, PLN juga wajib berkonsultasi dengan masyarakat. Nah, masyarakat di sini kan nggak jelas, Pak. Ya, siapa ini masyarakat? Ya kan? Nggak dijelaskan, nggak ada di undang-undang itu, tidak dijelaskan. Ya. Nah, maka dibentuklah wadah yang disebut Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, disingkat MKI. Nah, karena stakeholder kelistrikan itu mayoritas adalah PLN, ya, maka yang menjadi hak prerogatif ketua umumnya harus dari PLN. Nah, itulah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PLN, MKI dibentuk. Nah, sehingga ada wadah yang legitimate menjadi wadah untuk berkonsultasi kalau pemerintah ataupun PLN hendak mengeluarkan peraturan perundangan yang menyangkut masalah ketenaga listrik. Kira-kira itu Pak Muhar. Oh, jadi latar belakang pendirian MKI itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 85, Pak. 85 ya. Ya. Saya lupa nomornya, tahunnya lupa. Tapi itu anunya Pak, alasannya. Oh iya. Itu kan sudah 40 tahun yang lalu. Lupa saya. Iya, tadi saya sempat WA ketum MKI yang sekarang juga Pak Wilio. Salam dari Pak Wilio, Pak. Tadi sempat WA sama beliau. Terima kasih. Saya tadi bilang saya mau silaturahim virtual dengan ketum pertama MKI, saya bilang ke Pak Wilio. Iya. Cerita gitu. Sekarang kan Pak Wilio, Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Terus saya ingat lagi catatan saya. SP PLN ini kan di zaman Bapak juga ini. Iya. Dirinya SP itu gimana sih Pak? Berarti kan ada istilah kerjasama dengan direksi juga Pak ya? Oh iya. Jadi gini, kan itu era reformasi kan Pak ya. Setelah Orde Lama, wah itu yang namanya demo-demo kan rame kan. Ya. Nah, termasuk di BUMN. Maka SP itu lahir pada zaman itu. Ya. Nah, jadi ya, saya hadapi aja apa itu SP itu. Nah, kalau masukannya penting saya terima, Tapi kalau misalnya nggak berdasar, nggak ini, saya ajar gitu. Jadi jadi ya kayak ini ya. Tapi akhirnya ketika saya mundur, wah itu SP mendukung gitu ya. Tapi saya bilang ya, selama kalian berorganisasi memberikan masukan, bukan mengada-ngada, bukan mencari-cari kesalahan, masukan yang benar untuk kemajuan PLN kita terima. Tapi kalau ngawur, ajar. Nah, itu saya bilang kayak gitu. Ya. Jadi sekarang tiap tanggal 19 Agustus diperingati dengan Hari SP, Pak. Oke. Nah, 19 Agustus kan? Ya bisa tanya lah SP senior lah, gimana dulu waktu pendiriannya memang di zaman saya itu. Iya. Tapi waktu saya mundur itu semua bersedih itu Pak. Semua bersedih. Terus gini Pak Adi, jika ada waktu, masih ada waktu lah buat Pak Adi, seandainya sekarang masih di Rut PLN. Kira-kira apa yang akan Pak Adi
Saya lebih baik memilih begini, ya. IKPLN berusaha menyampaikan kepada direksi di RUT khususnya, ya, betapa pentingnya mendengar masukan dari ini, ya. Tapi meskipun MKI itu punya dewan pakar, IKPLN punya dewan pakar, pakarnya itu Pak terbatas, ya. Yang strategic management itu tidak banyak, Pak. Ya. Nah, ini yang penting adalah masukan strategic management, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan bagaimana merancang Pulau Jawa, merancang Pulau Sumatera, itu dewan pakarnya MKI sama dewan pakar IKPLN nggak menjangkau ke sana, Pak, karena memang nggak pernah terekspos dengan masalah tersebut. Nah, jadi kalau direksi yang masih aktif, khususnya yang dari luar itu membuka diri, ya Pak, ya, membuka diri untuk mendengarkan masukan-masukan strategic management seperti ini, ya itu bisa karena beliau bisa menggerakkan itu, Pak, paham secara strategis dan bisa menggerakkan karena beliau kan ingin meninggalkan warisan kebaikan, kan, Pak, saya yakin, ya. Nah, Pak Yamin, saya salut kepada Pak Yamin karena Pak Yamin itu berjiwa lebih PLN daripada orang PLN sendiri. Nah, gitu kira-kira. Baik, mungkin terakhir Pak Adi Satria, ada Anda misalnya apa pesan-pesan buat tukang-tukang insinyur yang masih aktif, Pak? Kalau merasa sudah cukup dengan yang diketahui, itu keliru. Ya, kayaknya banyak hal, ya, PLN itu kan organisasi bisnis yang teknologi sama ininya kompleks, Pak, ya, kompleks. Nah, itu hanya orang-orang yang pernah duduk di dalam, ya, dan betul-betul terjun, ya, di bidang itu yang paham, ya. Tidak mudah untuk menjelaskannya, ya. Nah, jadi kalau tidak terbuka, ya, untuk ini, makanya yang menjadi kepanjangan tangan yang bisa menyampaikan ini adalah IKPLN, Pak, ya. IKPLN bisa menjadi kepanjangan tangan supaya disadari baik oleh pendatang, ya, maupun tukang insinyur, gitu. Jadi, nah, kalau tergerak, ya, kita para senior itu selama masih bisa beraktivitas dengan senang hati, Pak, dengan senang hati. Jangan setelah pensiun terus jadi petani, jadi, ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kan gini, amal jariah seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan ada 3 warisan yang kita harus sampaikan, ya. Ilmu yang bermanfaat yang pertama, yang kedua amal jariah, ketiga anak yang soleh. Nah, ini ilmu yang bermanfaat ini yang perlu kita juga ingin, gitu loh, ingin menyampaikan, ya. Kita sudah tidak punya tangan, Pak, nah, tapi masih punya lisan, gitu. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Terus IKPLN juga belum lama kan silaturahim juga, Pak, dengan Gowes, terus ada buka puasa bersama. Itu gini, Pak, kalau saya melihatnya itu hanya itu hanya kulit luarnya saja, ya, kulit luar. Nah, jadi kan isi kan harus juga, Pak, ya. Isi itu apa? Nah, olah pikir, ya, olah rasa, olah rohani. Nah, jadi manusia itu kan hidup kan tidak hanya melihat keluar saja, ya. Kita harus melihat ke dalam diri. Ya. Kalau mau mengenal Tuhan, mengenal Allah, itu perjalanan melihat ke dalam diri, ya, sebagai manusia, sebagai makhluk individu. Nah, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Nah, mengenal diri secara spiritual itu adalah perjalanan diri ke dalam, ya. Nah, kalau
sebagai makhluk sosial kita lebih banyak melihat keluar, goes segala macam, menari-nari itu urusan itu urusan apa? Urusan keluar itu, senang-senang aja. Gitu Pak. Ya. Pak Adi, tadi waktu di rumah Pak Sarjono, Pak Adi bilang ada generasi 90, 80, 70. Pak Adi masuk ke 70 Pak ya? 70 ya. Nah, 70. Gimana tips kesehatan sendiri dari Pak Adi Satria gimana Pak? Nggak tahu ya, yang melihat yang dari luar kan ya Pak ya. Nah, ini kelihatan dari sini kan? Nah. Jadi gini, ada dua ini Pak, dua makom ya, makom ya. Kalau makom spiritual ya, kalau itu yang tertinggi adalah mahabbah ya, mencintai Tuhan. Di bawahnya adalah ihsan. Nah, itu adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita apapun yang kita terima ya, itu kita menerimanya dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita menjadi beban. Jadi wajahnya ya itu wajah yang penuh dengan muka cemberut. Ya. Terus Pak Adi, sibukannya ini apa nih Pak Adi nih? Saat seperti sekarang ini apa kesibukan Pak Adi sendiri? Kalau sekarang kesibukan di keluarga ya main sama cucu lah. Cucu saya masih kecil-kecil. Kemudian ya baca-baca inilah, baca-baca ini, belajar buku-buku spiritual. Nah, ini lumayan nih, LTK ini juga lumayan lah bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Ya, ada IKPLN berdendang, cuman saya nggak bisa nyanyi, tapi saya hanya ngirim lagu. Artinya di rumah Pak Adi ada perpustakaan, Pak ya? Ada. Kalau mau buku-buku spiritual apa banyak saya ini, ya tinggal kapan Pak Muhar mau ke sini saya tunjukin buku-buku saya yang saya rekomendasikan kalau memang berminat melakukan perjalanan spiritual ini ya ada buku-bukunya. Terus buku-buku tukang insinyur ada juga Pak ya? Wah sudah saya dulu saya kirimkan ke siapa saya lupa, saya wariskan itu semuanya. Saya wariskan, tapi kan ilmu itu kan masih masih ingat, jadi tinggal kalau mau ini nanti gini, kalau mau menularkan itu harus kolaborasi antara yang masih aktif. Nah, saya tinggal memberi petunjuk ini cari ini, ya, nanti yang merangkumnya saya bisa itu Pak, tapi harus kolaborasi. Nah, dan harus direksi yang memimpin. Nah, kalau bukan direksi nggak jalan nanti, karena kepala divisi kan anunya sama direksi. Kalau direksi yang memimpin ini menjadi tim pengarahnya, saya di sana, saya bisa mengarahkan. Baik, nggak terasa nih udah 1 jam ini kelihatannya nih Pak Adi 1 jam ya? Waduh, lama. Terima kasih Pak Adi telah berbagi dan mohon izin juga videonya akan di-share di IKPLN TV YouTube Pak. Ya, monggo. Baik, Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi ya. Baik, Pak Muhar. Baik. Waalaikumsalam.